Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Market Wrap Up. Menjelang akhir bulan Oktober, indeks harga saham gabungan semakin fluktuatif dengan beragam sentimen dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya, indeks harga saham gabungan pada Senin 23 Oktober 2023 harus bertahan di zona merah hingga penutupan perdagangan hari ini. Pelemahan IHSG terdampak oleh keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke 6% hingga situasi politik dalam negeri jelang pemilu 2024. Sementara sentimen eksternal, Bank Sentral Eropa diperkirakan kembali mempertahankan kebijakan suku bunga acuan di level 4,5% di tengah konflik Israel-Palestina yang belum mereda. Sobat bisnis, Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan mengatakan, perlunya mencermati arah rupiah dan aliran dana asing untuk memprediksi kondisi IHSG pada kuartal 4 2023. Tidak hanya IHSG yang tertekan loh, saham PT Goto, Gojek, Tokopedia Tbk atau Goto juga masih mengalami tekanan jual yang cukup tinggi dalam 2 pekan terakhir. Meski hari ini saham Goto menguat, namun pergerakan saham Goto dalam 2 pekan terakhir mengalami tekanan yang cukup hebat. Ya, pada perdagangan Senin 23 Oktober, levelnya berada di posisi Rp63 per saham. Goto sempat menyentuh all-time low pada posisi Rp54 per saham pada pekan lalu. Kondisi ini membuat Direktur Utama Goto, Patrick Waluyo, merogoh kocek sekitar Rp10 miliar untuk memborong saham Goto. Meski demikian, Bursa Efek Indonesia memang mempersilahkan William Tanuwijaya melepas saham seri A karena telah memenuhi ketentuan yang ada. Direktur Penilaian Perusahaan IGD Nyoman Yetna mengatakan, aksi jual saham yang dilakukan oleh William Tanuwijaya telah dilakukan saat periode lock-up berakhir yang jatuh pada 11 Desember 2022. Goto sendiri memiliki struktur pemegang saham dengan 2 jenis seri. Yang pertama, saham seri A atau saham biasa. Dan yang kedua, saham seri B atau saham dengan hak suara multiple seperti yang tertulis di prospektus IPO Goto 2022 lalu. Berdasarkan POJK nomor 22 tahun 2021, setiap pemegang saham seri B dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya selama 2 tahun sejak tanggal efektif, yakni pada 30 Maret 2024 atau 2 tahun sejak IPO. Sementara untuk pemegang saham seri A sebelum penawaran umum perdana saham, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham seri A yang dimilikinya sampai dengan 8 bulan sejak tanggal efektif atau 11 Desember 2022. Ya, kondisi kedua inilah yang merupakan dasar William Tanuwijaya untuk melepas saham Goto. Selain William Tanuwijaya, 2 dari founder Goto juga dikabarkan akan melepas kepemilikan sahamnya. Mereka adalah Andre Sulistyo dan Kevin Alui yang saat ini sudah tidak menjabat posisi apapun di Goto. William Tanuwijaya mungkin berencana untuk melepas sekitar 3,09 miliar saham seri A Goto yang setara dengan sekitar 15% dari kepemilikan totalnya saat ini di Goto dalam jangka waktu menengah. Keterangan resmi Goto juga mencatat, Andre Sulistyo juga memiliki potensi rencana untuk menjual hingga 998,15 juta saham seri A Goto, yakni sekitar 10% dari kepemilikan sahamnya saat ini. Nah, Kevin Alui juga berencana untuk terus melakukan penjualan atas bagian dari saham seri A Goto yang dimilikinya. Sementara itu, Direktur Goto, Melissa Siska Juminto menyatakan tidak memiliki rencana untuk menjual saham yang dimilikinya di Goto. Ya, Sobat Bisnis, menanggapi aksi jual saham founder Goto, Patrick Waluyo menganggap yang terpenting bagi perseroan adalah mencapai profitabilitas. Sementara itu, Head Investment of Information Mirai Aset Sekuritas, Marta Christina mengatakan, aksi jual saham oleh founder Goto tidak semata-mata mencerminkan prospek Goto sendiri. Langkah daripada founder ini sekedar mengambil keuntungan di tengah penurunan harga saham. Aksi para founder melepas sahamnya apa juga mempengaruhi Sobat Bisnis untuk ikut melepas portofolionya? Yuk berhitung dulu. Oke lah kalau gitu, Sobat Bisnis, ingat ya, saat berinvestasi di pasar modal, cermati pergerakannya, terus pelajari fundamentalnya, dan jangan lupa ikuti terus informasi terbaru mengenai kondisi pasar modal hanya di bisnis.com ataupun harian Bisnis Indonesia. Sampai jumpa di episode mendatang.